Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, menjaga iman kita, menyehatkan fisik kita. Ini sehat sedaya nggih Bu-ibu. Alhamdulillah. Memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk memperdalam agamanya, dan semoga ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hidup kita penuh dengan kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dipahamkan pada agama. Jadi tidak peduli caranya bagaimana, begitu ya. Entah dengan pendidikan formal, entah dengan taklim seperti ini, entah dengan mungkin mondok di pesantren dan sebagainya. Kalau Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupannya di dunia, di akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan terhadap agama. Dan Rasulullah menggunakan istilah yufaqihu fiddin, pakai istilah fikih, begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tetapi memahami secara mendalam dan kemudian mengamalkan. Nah, ini yang paling penting, mengamalkan. Dan insya Allah pekan ini jadwal kita adalah mengkaji fikih, begitu ya. Insya Allah yang akan kita jadikan rujukan adalah kitab Safinatun Najah. Insya Allah sudah pegang semua nggih Ibu-ibu. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Tapi sebelum kita masuk ke Safinatun Najah, gitu ya, ke matannya, kita akan membahas sedikit sebagai pengantar terkait dengan fikih. Fikih itu apa, Ibu-ibu? Sering ya kita mendengar fikih, gitu ya. Dan fikih ini luar biasa. Kata Imam As-Suyuti yang 2 pekan yang lalu juga kita kutip, ilmu yang paling utama, 3 di antara ilmu yang paling utama itu, kata beliau, yang pertama adalah hadis, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah tafsir. Jadi kalau menurut Imam As-Suyuti, belajar fikih ini berarti kita belajar ilmu kedua yang paling utama, fikih. Kenapa Ibu-ibu fikih? Fikih ini kita bisa mengkajinya, begitu ya. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa, lughatan. Arti fikih secara bahasa. Nah, fikih ini bentuk masdar dari kata faqiha yafqahu menjadi fikhan. Artinya kata para ulama itu, hampir semua ulama sama, artinya adalah paham. Jadi sama dengan atau identik dengan fahima, yafhamu, fahman. Jadi secara bahasa fikih itu pemahaman. Pemahaman terkait apa? Nah, di Al-Quran itu kalau secara bahasa digunakan dalam beberapa ayat. Contoh misalnya, la yafqahuna illa qalila. Tapi yang kemudian berbeda adalah
ketika fikih ini sudah menjadi istilah, maka kemudian makna yang kedua selain secara bahasa adalah secara istilah. Makna istilahan, secara istilah. Nah, fikih secara istilah kita menggunakan yang paling populer itu adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Safinatun Najah ini salah satu kitab fikih dasar yang bermadzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu ilmu bil ahkami syar'iyati, enggak cukup ya, jadi yang pertama adalah ilmu tentang ahkamus syar'iyati, hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang praktis gitu ya, al-muktasabi, yang diperoleh, minal adillati al-mufassil, dalil-dalil yang terperinci. Jadi yang pertama adalah ilmu, artinya segala bentuk pengetahuan, baik yang bersifat yakin, qat'i, maupun yang bersifat dzon, yang bersifat dugaan kuat. Karena memang fikih itu nanti ada yang benar-benar itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Contoh misalnya terkait dengan sholat 5 waktu, itu nggak ada perbedaan pendapat terkait dengan hukumnya, terkait dengan sholatnya. Tapi nanti terkait dengan kaifiyahnya, nah itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sehingga dalam hal yang furu'iyah, karena fikih nanti banyak membahas yang furu'iyah begitu ya. Bagaimana misalnya ketika mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Nah, itu kan ada beberapa perbedaan pendapat gitu ya. Karena memang masing-masing juga punya dalil. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan telinga begitu ya. Nah, itu ketika menggunakan beberapa dalil, bahkan nanti yang lebih rinci, itu kadang-kadang memang sifatnya itu dzon, dugaan kuat begitu ya. Nah, dua-duanya itu masuk dalam ilmu. Kemudian yang kedua, bil ahkami syar'iyati, tentang hukum-hukum syariat ya. Jadi yang dipelajari dalam fikih itu adalah ahkam, hukum-hukum, jadi kewajiban, larangan gitu ya. Kemudian halal, haram gitu. Sehingga kalau terkait dengan zatnya, terkait dengan perbuatannya, itu tidak masuk dalam fikih, tetapi lebih pada hukum gitu ya. Kemudian syar'iyati, jadi hukum syariat. Sehingga kalau ada hukum-hukum lain, misalnya hukum buatan manusia, undang-undang positif, itu tidak masuk dalam fikih. Ada misalnya hukum fisika, nah itu tidak masuk dalam fikih. Hukum linguistik atau bahasa, nah itu nggak masuk dalam fikih. Nanti dipelajarinya misalnya ada nahwu, ada shorof, nah itu tidak masuk bahasan fikih.
Kemudian amaliyah, mayoritasnya itu bersifat praktis, meskipun ada juga yang teoritis. Contoh misalnya terkait dengan orang yang berbeda agama tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Nah itu kan ada aspek teoritisnya, tapi mayoritasnya itu adalah aspek praktis gitu ya, amaliyah praktis. Sehingga nanti ada terkait dengan perintah dan larangan Allah, tetapi tidak masuk bahasan fikih. Contoh misalnya terkait dengan keimanan. Nah itu nanti secara spesifik dipelajari dalam akidah. Kemudian terkait dengan teori-teori yang lebih umum, kaidah-kaidah, nah nanti masuk dalam usul fikih. Kemudian diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Artinya fikih ini adalah hasil ijtihadnya para ulama, gitu ya. Sehingga kalau itu tidak merupakan hasil ijtihad, tidak masuk bahasan fikih. Contoh misalnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmunya malaikat. Nah, itu tidak masuk dalam bahasan fikih. Termasuk juga hal-hal yang menjadi aksiomatis dalam akal manusia. Contoh misalnya sesuatu yang pasti aksiomatis gitu ya. Orang yang hidup pasti akan meninggal. Nah, itu tidak masuk dalam bahasan fikih. 1 + 1 = 2 begitu ya. Yang seperti itu juga tidak masuk dalam bahasan fikih. Nah, ini yang membedakan fikih dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Meskipun kalau dulu itu karena istilahnya adalah ilmu pemahaman tentang agama, termasuk juga hadis tadi yufaqihu fiddin. Kalau dulu Imam Abu Hanifah itu membagi fikih itu menjadi 2. Yang pertama fikih akbar itu adalah akidah. Sementara yang sekarang kita sebut fikih itu menurut beliau adalah fikih asghar, fikih kecil, karena bahas tentang hukum-hukum. Sementara yang fikih besar itu membahas akidah. Tetapi belakangan kemudian sekarang ya pokoknya kalau kita dengar kata fikih, ilmu fikih, maka yang dimaksud adalah yang ini, terkait dengan hukum-hukum syariat, amalan yang praktis yang kita lakukan, baik itu ibadah kepada Allah maupun muamalah dengan sesama manusia. Nah, itu masuk dalam fikih yang istilah sekarang gitu ya. Nah, kemudian pembagian fikih begitu ya, sumbernya dulu gitu ya. Jadi fikih itu didapatkan dari mana gitu ya. Sumber fikih yang pertama adalah Al-Quran. Jadi pasti sumber hukum pertama, sumber rujukan fikih yang pertama adalah Al-Quran. Di semua ulama sepakat, sehingga kalau ada dalilnya di dalam Al-Quran, maka berarti sudah fix, sudah final. Bahkan kalaupun yang lain nggak ada dalilnya sudah cukup gitu ya. Contoh misalnya terkait dengan kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa. Nah, itu sudah ada dalam Al-Quran, maka ya sudah, berarti itu menjadi sumber pertama. Yang kedua adalah as-sunnah gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada, maka kemudian yang dijadikan sumber rujukan yang kedua adalah as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bersifat qauliyah, sabda Rasulullah gitu ya, ataupun fi'liyah, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun takrir, persetujuan beliau. Karena ada kadang-kadang sahabat melakukan sesuatu atau mengucapkan bacaan sholat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mendiamkan atau beliau menyetujuinya. Nah, itu menjadi hadis takriri. Yang ketiga adalah al-ijma.
ijma artinya kesepakatan, ya. Maksudnya adalah kesepakatan para ulama dalam satu masa tertentu untuk satu masalah tertentu. Kalau dulu para sahabat, nah itu semua sahabat sepakat hal tertentu yang itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, nggak ada dalilnya dalam As-Sunnah, maka ini menjadi sumber fikih. Nah, yang keempat adalah Al-Qiyas. Al-Qiyas ini sederhananya adalah analogi. Jadi menganalogikan satu permasalahan yang tidak ada hukumnya, nggak ada dalilnya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma', tetapi memiliki kesamaan ilat dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya, maka kemudian digunakan qiyas. Jadi 4 sumber ini yang dijadikan sebagai sumber rujukan para ulama dalam fikih. Nah, kemudian kita hapus yang ini. Fikih itu kemudian dibagi secara cabang-cabangnya, begitu ya. Yang pertama adalah fikih ibadah, al-ibadat. Contohnya, apa contohnya? Salat, zakat, puasa, haji, wudu, mandi, tayamum. Nah, itu dalam al-ibadah. Yang kedua, muamalat. Apa contohnya kalau muamalah? Jual beli. Kemudian apa lagi selain jual beli? Utang piutang. Kemudian gadai, gitu ya. Waris juga bisa dimasukkan, tapi nanti lebih khusus pada yang ketiga. Yang ketiga, al-munakahat. Yang ketiga adalah munakahat, fikih munakahat, fikih pernikahan, fikih keluarga terkait dengan khitbah, nikah, kemudian tolak, ya, perceraian, kemudian termasuk juga yang tadi waris itu bisa masuk ke muamalah, bisa masuk ke munakahat. Mungkin lebih dekat ke munakahat dalam hal itu urusan keluarga, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah fikih jinayat terkait dengan hukum. Terkait dengan hukum, misalnya ya orang yang mencuri, nah, hukumannya apa, itu masuk dalam jinayat. Terkait dengan sekarang yang mungkin rame ya, judi, kalau sekarang judol gitu ya. Nah, itu seperti apa hukumnya, gitu ya. Hukumannya orangnya itu, pelakunya itu mencuri, korupsi, kemudian apalagi minum-minuman keras, perzinaan. Nah, ini masuk dalam al-jinayat. Sebagian ulama kemudian ada yang merinci, nggak hanya 4. Kalau secara umum ya 4 ini pembagiannya. Ada yang kemudian lebih diperinci lagi, ada ahkamus sultaniyah atau siasah syariah. Itu sebagian memasukkan ke al-jinayat, tetapi sebagian memerinci. Misalnya Syekh Mustafa Al-Bugha dalam fikih manhaji, yang itu juga madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena nanti fikih ini khusus membahas tentang apa yang dilakukan oleh negara terkait dengan itu tadi, bagaimana melindungi rakyatnya, bagaimana kemudian mensejahterakan rakyatnya. Nah, itu dimasukkan ke situ. Ada lagi namanya syiar. Nah, itu hubungan negara Islam dengan negara lain terkait dengan perjanjian damai, terkait dengan perang, gitu ya. Kemudian satu lagi adab dan akhlak. Nah, itu juga dimasukkan sehingga ada 7 cabang fikih kalau dalam fikih manhaji. Tapi secara umum ada 4 ini: ibadah, muamalah, munakahat, dan
jinayat. Gitu. Nah, kemudian kenapa sekarang kita mengetahui kalau belajar fikih itu pasti identik dengan apa, Ibu? Dengan madhab gitu ya. Nah, kenapa kok kemudian ada madhab begitu ya? Dan kenapa juga kemudian ya kita belajar fikih itu ya melalui madhab gitu ya. Jadi dulu secara sederhana begitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat gitu ya. Nah, para sahabat ini ada yang mendapatkan sekian hadis dari Rasulullah, ada yang mulazamah terus mengikuti Rasulullah seperti Abu Hurairah, tetapi 4 tahun terakhir gitu ya. Sementara yang sebelumnya kan enggak, beliau karena baru hijrah dari Yaman ke Madinah 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ada sahabat yang sejak kecil bersama dengan Rasulullah gitu ya. Nah, misalnya ada Anas bin Malik. Jadi ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna itu kemudian para sahabat ada yang punya sebagian, para sahabat sebagian gitu ya. Nah, otomatis dalam menghadapi masalah-masalah tertentu khususnya yang nggak ada di zaman Rasulullah, nanti para sahabat ini kadang-kadang berbeda pendapat. Bahkan di masa Rasulullah saja itu kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Contoh misalnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat yang beliau utus, jangan sholat asar sebelum tiba di tujuan gitu ya. Nah, kemudian sebagian sahabat itu saat di tengah jalan masuk waktu asar, wah ini sudah masuk waktu asar, makna tadi yang dipahami kan ya nanti perjalanannya cepat, nah waktu asar sampai tujuan sehingga sholat di sana gitu ya. Maka sebagiannya ini sholat di situ, tapi sebagiannya meneruskan perjalanan dan sampai di tempatnya waktunya masih ada untuk sholat asar sehingga sholat asar di sana. Nah, yang seperti ini oleh Rasulullah juga tidak disalahkan. Nah, itu contoh kecil bagaimana perbedaan pemahaman para sahabat. Gitu ya. Apalagi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian tidak ada yang bisa langsung ditanya sehingga turun wahyu terhadap masalah-masalah tertentu. Sementara setiap masalah itu pasti akan bertambah masalah baru gitu ya. Namanya hidup kan pasti akan ada masalah baru yang dulu tidak ada gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat pemahaman dari masing-masing sahabat, pendapatnya sahabat itu kadang-kadang berbeda. Termasuk juga misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Nah, waktu itu kan Rasulullah bertanya dulu kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, kalau ada masalah bagaimana engkau memutuskan? Aku akan memutuskan dengan kitabullah, Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis. Kalau engkau juga tidak dapati dalam hadis, kan jauh ya antara Madinah dengan Yaman begitu ya. Sementara waktu itu kan tidak ada HP, tidak ada video call. Kalau sekarang kan mungkin kita kalau diutus oleh seorang pemimpin, nah ada apa-apa bisa kita video call gitu ya, bisa tanya, ini ada masalah begini bagaimana. Nah dulu tidak ada begitu ya. Kalau komunikasi lewat surat ya terlalu lama gitu ya. Maka kata Mu'ad bin Jabal, kalau nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka aku akan berijtihad dengan akalku. Nah, itu yang kemudian menjadi ini tadi. Kenapa ada ijma, ada qiyas. Nah, khususnya qiyas itu menjadi bagian dari ijtihad. Gitu ya. Nah, ada banyak sahabat, ada 110.000 jumlah sahabat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada. Gitu ya. Jadi jumlah sahabat sangat banyak. Tetapi di antara sekian ribu, 110.000 orang itu, para sahabat yang berfatwa itu tidak banyak. Hanya sekitar 125 orang. Dan di antara mereka ada yang menjadi ulama-ulamanya para sahabat. Khususnya dalam bidang fikih yang paling terkenal itu ada Abadillah.
Abdullah, empat Abdullah gitu ya. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, kemudian yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Abdullah bin Abbas, dan yang keempat adalah Abdullah bin Zubair. Nah, empat Abdullah ini yang menjadi tokoh-tokoh fikih pada zaman sahabat, tetapi juga ada sahabat-sahabat yang lain. Nah, nanti ketika zamannya tabi'in, mereka berguru kepada para sahabat, sehingga ketika nyebar maka wajar ada satu permasalahan yang berbeda, mereka kemudian juga kadang-kadang berbeda dalam ijtihadnya. Nah, pada era tabi'in, nah itu ada namanya Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, yang kemudian beliau membuat metodologi fikih, dan akhirnya dari beliau kita kenal ada mazhab Hanafi. Nah, itu mazhab yang tertua. Sebenarnya mazhabnya itu banyak sekali dulu itu. Masing-masing tabi'in, tokoh tabi'in, jumlahnya cukup banyak, itu punya mazhab sendiri-sendiri begitu ya. Mazhab sendiri-sendiri, karena mazhab itu kan bagaimana metodologi mengambil keputusan atau istimbat hukum gitu ya dalam masalah-masalah fikih itu. Tetapi memang tidak semuanya lestari. Nah, itu diantara yang faktornya adalah seberapa banyak muridnya dan seberapa gencar nanti muridnya ini mendakwahkan atau mensyiarkan ajaran dari gurunya. Nah, makanya kemudian sekarang yang kita kenal ya cuma ada 4 mazhab itu ya. Meskipun ada yang lain, tapi yang mayoritas, yang pertama adalah mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Yang kedua itu ada Imam Malik bin Anas. Nah, ini mazhab Maliki. Nah, kemudian yang ketiga adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Nah, ini mazhab Syafi'i yang kita pelajari, dan mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i gitu ya. Kemudian yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini mazhab Hambali. Yang keempat-empatnya kalau dalam masalah-masalah furu'iyah ya kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat begitu ya. Tetapi mereka ini punya hubungan yang sangat baik gitu ya. Jadi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, nah ini bersahabat gitu ya. Kemudian antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, itu Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, termasuk murid beliau yang paling pinter begitu ya. Karena ketika beliau belajar ke Imam Malik itu dalam kondisi sudah hafal Al-Muwatta. Jadi kitab hadis yang dihimpun oleh Imam Malik itu Al-Muwatta, itu Imam Syafi'i sudah hafal. Nah, ini kan luar biasa begitu ya. Belajar kepada ulama sudah hafal kitabnya, dan kitabnya itu bukan tipis begini begitu ya. Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i, sekaligus juga bersahabat. Jadi semuanya ini punya hubungan yang baik begitu ya, dan perbedaan pendapat di kalangan mereka, di antara mereka itu menjadi perbedaan yang disikapi dengan toleransi. Nah, makanya ketika kalaupun berbeda mazhab dengan orang lain, nah yang penting sama-sama Islam begitu ya, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, ya maka kemudian kita mengedepankan toleransi. Jadi hal-hal yang kita sepakati itu kita bekerja sama saling mendukung, hal-hal yang tidak kita sepakati kita saling menghormati begitu. Nah, itu. Ya masing-masing tentu ada ini ya, ada keunggulannya, plus minusnya begitu. Nah, kenapa kemudian perlu bermadhab itu agar metodologi kita itu metodologi yang solid begitu ya. Artinya masing-masing madhab itu punya metodologi sendiri begitu ya. Yang kalau kita campur-campur itu akhirnya memang kita jadinya nggak konsisten begitu ya dengan metodologi gitu. Nah, bagi kita ya yang penting kita berupaya, karena kita bukan termasuk ulama, bukan termasuk mujtahid begitu ya.
Makanya kita kemudian belajar. Nah ini kalau di Indonesia ya mayoritasnya mazhab Syafi'i, sehingga kemudian kita belajar fikih mazhab Syafi'i. Nah di antara kitab fikih yang banyak dipelajari di pesantren dan menjadi pijakan awal itu adalah Safinatun Najah ini. Karena memang ringkas, gitu ya, sekaligus juga bukan kitab fikih secara keseluruhan. Dari 4 tadi, ibadah, muamalat, kemudian munakahat sama jinayah, itu di Safinatun Najah hanya membahas fikih ibadah. Dan fikih ibadahnya itu pun nggak semuanya, karena hanya sholat dan puasa, toharoh, sholat, puasa. Nah, berhenti di situ begitu ya. Sehingga ini pijakan awal gitu ya, pembelajaran bagi pemula begitu ya. Sehingga nanti kalau belajar fikih lanjutan itu akan ada banyak alternatif. Nah, insya Allah kita mulai dari ini Safinatun Najah. Nah, ini ditulis, kalau Safinatun Najah itu berarti safinah niku napa Ibu? Safinah kan berasal dari 2 kata ya, safinah sama an-najah. Safinah itu perahu, kapal, bahtera. Nah itu safinah. An-najah itu keselamatan. Jadi Safinatun Najah itu bahtera, keselamatan. Nah, lengkapnya nama kitab ini Safinatun Najah fima yajibu alal abdi limaulah. Jadi bahtera keselamatan tentang kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi isinya itu adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti yang pembahasan rinci itu hanya sampai puasa, tetapi di awal itu nanti kan dibahas rukun iman dan rukun Islam, sehingga ya semuanya tercakup di situ. Nah, penulisnya adalah di sini dituliskan Syekh Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Jadi Syekh Alim itu berarti ya seorang yang alim gitu ya. Al-Fadil, namanya beliau itu bin Abdul bin Sa'ad bin Samir, tapi lebih terkenal Salim bin Samir. Nah, Samir itu nama kakeknya, ayahnya kakek. Ayahnya kakek ini berarti napa Ibu? Buyut ya? Ayahnya kakek. Kita itu kadang-kadang tidak hafal ya, sebagaimana kalau para ulama termasuk juga orang Arab itu menghafalkan silsilah namanya itu sampai bin siapa sampai berapa keturunan itu hafal. Saya itu baru tahu nama ayahnya kakek itu gara-gara ketika daftar ya informal ya, Safa University itu harus menuliskan nama, bin berarti ayahnya, kemudian bin kakeknya, kemudian bin buyut atau ayahnya kakek. Nah itu ketika saya telepon ternyata ini bapak saya juga nggak hafal gitu ya, jadi akhirnya ditanyakan kepada saudara tertua gitu ya. Ya alhamdulillah masih hafal. Dan jenengan hafal nama kakek, hafal ya, jangan sampai nama kakek nggak hafal gitu ya. Ayahnya kakek hafal? Nggak tahu. Nah sama berarti ya. Jadi di budaya kita itu paling 3 generasi gitu ya. Kadang itu malah anak-anak sekarang itu nggak hafal nama kakeknya gitu ya. Nah ini yang jadi masalah tersendiri gitu ya. Makanya kalau di SD itu kelas 1 itu ada pelajaran tentang keluargaku. Nah itu kan nama saya, nama ayah saya, nama ibu saya. Nah itu kadang-kadang nama ayahnya juga belum tentu hafal gitu ya. Anak-anak sekarang yang kelas 1 SD. Nah dulu awal-awal juga lucu ketika Hamzah itu siapa nama ibu? Umi. Jadi nggak tahu nama ibunya siapa karena panggilannya Umi begitu, jadi Umi gitu.
Saya dengan pelajaran itu akhirnya jadi tahu gitu. Nah, beliau ini lahir di Hadramaut ya, makanya nama nisbatnya adalah Al-Hadrami. Jadi lahir di Hadramaut berarti Yaman ya. Nah, tahun berapa itu ternyata nggak ada catatan sejarahnya gitu ya. Tetapi wafatnya beliau, nah itu ada tahun 1271 Hijriah. Ini kalau Masehi berarti 1855. Beliau sejak kecil, guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri gitu ya, Abdullah bin Sa'ad bin Samir yang juga seorang ulama. Jadi beliau belajar pertama dari ayahnya sendiri. Setelah itu belajar kepada ulama-ulama yang lain di Hadramaut. Sampai beliau itu ya terkenal sebagai seorang ulama, bahkan dijadikan penasehat oleh pemimpin Yaman saat itu. Nah, Sultan Abdullah bin Muhsin. Tetapi dalam perjalanannya setelah beberapa tahun, ternyata Sultan Abdullah bin Muhsin ini tidak lagi mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Salim, kemudian bahkan sering bertentangan. Akhirnya Syekh Salim ini hijrah. Pertama beliau hijrah ke India, tetapi tidak menetap lama di sana. Setelah itu ke Jakarta, Batavia waktu itu. Sehingga beliau tinggal di Jakarta sampai akhir hayat beliau. Makanya kenapa kemudian banyak pesantren di Indonesia itu kalau belajar fikih yang pertama itu pasti Safinatun Najah, karena ya beliau ulama yang tinggal di Indonesia yang juga bermadzhab Syafi'i. Nah, ini sekilas tentang beliau. Baik, langsung kita masuk ya ke matan Safinatun Najah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini insya Allah kita sudah hafal semua ya artinya ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, atau maha pemurah dan maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, biasanya kalau kita ngaji di pesantren, alhamdulillah utawi sakabehane puji. Jadi para ulama kita sangat luar biasa begitu ya. Tidak hanya kemudian mengartikan itu sebagaimana kalau kita pakai bahasa Indonesia, tetapi pokoknya begitu ada isim di awal kalimat, yaitu pasti jumlah ismiyah menjadi mubtada yang pertama itu. Dan kalau para ulama di Indonesia, terutama di Jawa, kalau mubtada pasti kemudian mengartikannya utawi. Nah, kalau khobar itu kemudian dikasih awalan iku. Jadi alhamdulillah utawi sekabehane puji gitu ya. Lillahi iku kagungane Allah. Jadi kalau kita ya langsung saja alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah, bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'in, dan dengannya kami memohon pertolongan. Nah, nasta'in ini sering kita baca di dalam sholat di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ala umurid dunya waddin. Nah, dalam urusan dunia dan agama. Wasallallahu wasallama, salawat Allah dan salam. Jadi ibadah yang Allah perintahkan itu ya umumnya ya kewajiban bagi hambanya, tetapi ada satu ibadah yang Allah mewajibkan kepada hambanya, tetapi Allah juga melakukannya. Ya tentu kalau bagi Allah bukan ibadah begitu ya, karena ibadah itu kan kepada Allah, itu sholawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi.
Nah, sholawatnya Allah itu berarti memberikan ampunan, memberikan rahmat, memuji di hadapan para malaikat. Nah, itu sholawatnya Allah. Kalau sholawatnya malaikat yang memohonkan doa. Nah, sholawat kita itu memohonkan kesejahteraan. Bukan berarti Rasulullah itu perlu untuk dimintakan keselamatan. Beliau sudah mendapatkan jaminan keselamatan gitu ya. Tetapi karena ini perintah Allah dan dianalogikan oleh para ulama itu seperti gelas yang sudah penuh. Jadi Rasulullah itu ibarat gelas yang sudah penuh air dan kita itu apa? Lepek itu apa bahasa Indonesia lepek? Nah, piring kecil gitu ya. Nah, ketika kita bersolawat itu ibarat kita menuangkan air di gelas yang penuh, kemudian air itu akan memenuhi lepek. Nah, seperti itu sholawat itu kita memohon kepada Allah untuk Rasulullah, tetapi kembalinya kepada kita. Jadi sholawat dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammadin, kepada tuan kami gitu ya, pemimpin kami Muhammad khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya ajmain semuanya. Jadi ini beda antara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah wal jamaah itu memuliakan seluruh sahabat Rasulullah, sehingga ketika bersolawat pun sering kemudian minta solawat kepada Allah bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah tetapi juga kepada keluarga beliau dan para sahabat seluruhnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Tiada daya, wala haula wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa kecuali billahil aliyyil adzim, dengan kekuatannya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kecuali kekuatan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, ini mukadimahnya singkat, dan beliau sebagaimana juga para ulama lain ketika menulis kitab itu memulai dengan basmalah, karena dengan memulai menggunakan basmalah itu insya Allah keberkahannya akan menjadi lebih banyak. Bahkan ada satu riwayat, perkara baik yang tidak diawali dengan basmalah maka dia terputus. Makanya kita dianjurkan kalau melakukan segala aktivitas yang baik itu memulai dengan basmalah. Kalau lupa, nah boleh disusulkan. Contoh makan gitu ya, makan, minum begitu ya. Nah itu dimulai dengan basmalah. Kalau tengah-tengah makan baru ingat, nah berarti saat kita basmalah. Dan dalam riwayat itu sampai dijelaskan ketika seseorang makan itu tidak membaca basmalah maka setan itu ikut makan. Kalau di tengah-tengah makan dia ingat lalu membaca basmalah maka setan yang tadi ikut makan itu kemudian memuntahkan seluruh isinya. Jadi muntah-muntah gara-gara mendengar basmalah. Nah, setelah basmalah kemudian hamdalah, kemudian sholawat. Dan beliau juga mengiringi dengan haukalah, la haula wala quwata illa billah, hauqalah gitu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke faslun, utawi ikilah fasal gitu ya. Jadi pasal pertama ini faslun, pokoknya faslun itu ya gampangannya kan sudah menjadi bahasa Indonesia ya, pasal. Kalau di negara kita ada undang-undang, ada undang-undang dasar, nah itu kan dibagi menjadi pasal per pasal, nah itu dari bahasa Arab faslun. Arkanul Islami, utawi rukun Islam ya. Jadi rukun Islam khamsatun iku 5. Jadi rukun Islam itu ada 5. Nah ini satu hal yang sangat kadang-kadang SMA, SMP itu enggak. Beberapa sosial eksperimen ya yang melalui video di YouTube dan sebagainya itu kan ada yang tanya rukun Islam ada berapa gitu ya. Nah itu ternyata banyak yang jawabannya salah. Tanya rukun iman ada berapa gitu. Nah kemudian
apa rukun Islam? Nah itu ternyata ada yang bukan hanya ada, tapi banyak yang tidak bisa menjawab. Ini kan hal yang paling mendasar gitu ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, ilah ini nanti ada maknanya begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya langsung diartikan Tuhan, gitu ya, ilah. Nah, ada istilah ilah, ada istilah Rob, sama-sama diartikan Tuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Padahal dalam bahasa Arab itu berbeda. Yang kemarin insya Allah waktu kajian tafsir kita bahas ya perbedaan antara ilah dan Rob. Intinya kalau Rob itu yang menciptakan, yang memelihara, yang melindungi dan seterusnya. Tapi kalau ilah itu yang disembah. Karena belum tentu seseorang itu meyakini Allah sebagai pencipta lalu hanya menyembah kepada Allah. Ya contohnya orang-orang Arab jahiliyah. Mereka sebagiannya meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, tetapi mereka menyembah Hubal, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat gitu ya. Nah, ini jadi bersyahadat dan syahadatnya itu 2. Yang pertama adalah la ilaha illallah, ini disebut sebagai syahadat tauhid. Kita meyakini dan mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, ini adalah syahadat risalah. Kita meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan ini menjadi madkhalu ilal Islam, pintu gerbang masuk Islam. Makanya para sahabat dulu yang mayoritasnya sebelum diutusnya Rasulullah mereka juga musyrik, menyembah berhala. Maka ketika mereka masuk Islam pasti mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, membayar zakat. Kalau sholat yang wajib, nah itu sholat 5 waktu gitu ya, yang fardu ain, sholat 5 waktu. Karena ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah gitu ya, apakah ada kewajiban sholat lain selain sholat 5 waktu? Dijawab oleh Rasulullah, tidak ada kecuali sholat maktubah, sholat maktubah, kecuali sholat yang menjadi nafilah, menjadi tambahan gitu ya. Sehingga sholat sunnah, sehingga para ulama menjelaskan ya sholat yang lain itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah kemudian wa ita'uz zakah, membayar zakat. Nah zakat ini ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah atau zakat fitri kalau dalam istilah hadis ya, itu zakat saat apa ibu? Saat bulan Ramadan, saat akhir Ramadan sampai dengan Idul Fitri gitu ya. Sampai dengan sholat Idul Fitri. Nah itu zakat fitrah. Kalau itu ringan gitu ya. Nah yang berat bagi banyak orang itu adalah zakat mal. Zakat mal itu ya terkait dengan harta kita. Kalau sudah mencapai nisab, kemudian mencapai haul 1 tahun, nah itu wajib dizakati. Secara umum zakat mal itu 2,5%. Dan antara sholat dengan zakat ini sama-sama rukun Islam dan sama-sama kewajiban yang asasi. Sehingga dalam Al-Quran itu sering digandengkan antara aqimus shalah wa atuz zakah, antara mendirikan sholat dengan menunaikan zakat. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kemudian banyak orang yang tadinya membayar zakat kemudian mereka tidak mau bayar zakat, itu oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mereka diperangi. Kata Abu Bakar, aku tidak akan
apa istilahnya, mentolerir orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Wa saumu Ramadan, yang keempat itu puasa Ramadan. Sebentar lagi ya, kurang berapa hari Ibu puasa Ramadan. Jadi tinggal berapa? 70 hari ya. Ya kurang lebih begitulah. Sebentar lagi kan sudah masuk Rajab. Nah, ini puasa Ramadan. Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, bagi orang yang man istata'a ilaihi sabila, mampu menempuh jalannya. Nah, ini 5 rukun Islam yang sudah menunaikannya berarti sudah lengkap gitu ya, rukun Islamnya. Ya, yang belum berhaji berarti masih kurang rukun Islamnya gitu ya. Sehingga kita harus punya niatan gitu ya, untuk punya azam, punya cita-cita untuk naik haji. Ini yang sudah lengkap. Ada Bu Kaji Elis, nah ini yang sudah lengkap. Siapa lagi? Nah yang lainnya, nah kita berarti kalau belum naik haji masih ada 1 PR gitu ya. Kalau syahadat kan insya Allah pasti gitu ya, mendirikan sholat. Nah jangan sampai bolong-bolong, karena iqamus sholat itu berarti ya 5-5-nya dikerjakan, termasuk nanti kemudian bagaimana syarat dan rukunnya. Nah kita bahas dalam Safinatun Najah ini. Nah membayar zakat, nah ini membayar zakat atau belum? Oh sudah gitu ya, zakat fitrah gitu ya. Nah zakat mal bagaimana? Nah ini kalau harta kita mencapai nisab dan haul juga ada kewajiban zakat fitrah. Nah puasa Ramadan, nah karena ini sudah dekat dengan puasa Ramadan, biasanya kan ibu-ibu pasti ada liburnya ya waktu Ramadan. Nah ini sudah dikodok semuanya atau belum? Nah ini harus ingat gitu ya, kemarin itu kurang berapa gitu ya, apakah sudah. Nah ini termasuk rukun Islam. Dan yang kelima haji. Nah kemudian ini kita singkat saja karena nanti pada saat hadis Arba'in Nawawi yang kedua dan ketiga kita juga akan ketemu lagi dengan rukun Islam ya, nanti bisa kita rinci lagi di sana gitu ya. Berikutnya faslun, utawi ikilah fasal gitu ya. Jadi masuk ke pasal berikutnya. Arkanul imani, utawi rukun-rukun iman, sitatun iku ono 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Nah ini juga banyak anak-anak yang tidak tahu, anak SMP, anak SMA gitu ya. Kalau dulu kita itu sejak kecil, sejak TK di madrasah diniyah, di musola, nah itu ada ngaji, ya ada tauhid, ada fikih. Jadi rukun Islam, rukun iman yaitu menjadi tema-tema pertama yang kita pelajari. Nah, yang pertama antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhiri, dan hari akhir atau hari kiamat, wa bil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan beriman kepada takdir, qadar Allah gitu ya, khairihi, baik yang baik, wa syarrihi, maupun yang buruk, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi memang kadang manusia itu beranggapan ada takdir yang ini baik, takdir yang ini buruk. Itu terkait dengan persepsi manusia sebenarnya. Contoh misalnya, ditakdirkan Allah mendapat rezeki. Nah itu kan umumnya, wah ini takdir yang baik. Semua orang pasti beranggapan itu takdir baik. Tapi kalau satu saat mendapatkan musibah, nah itu bisa dikategorikan kalau dalam istilah ini wasarihi, yang tidak kita sukai, yang buruk. Meskipun sebenarnya semua takdir itu ya baik. Karena ajabali amril mukmin, kata Rasulullah, sungguh ajaib urusan orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan nikmat,
dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu juga baik baginya. Nah, ini beriman kepada takdir. Nah, dua-duanya rukun Islam maupun rukun iman, nah ini dalilnya ada pada hadis Arba'in Nawawi yang kedua, yang insya Allah nanti kita bahas saat ini ya, pekan kedua ya, hadis Arba'in. Karena kemarin kita sudah bahas hadis pertama, insya Allah nanti bahas hadis kedua. Ini mengingatkan kita kembali, insya Allah semuanya sudah hafal ya, terkait dengan rukun Islam, terkait dengan rukun iman. Nah, yang berikutnya, ini yang agak berbeda daripada kitab fikih yang lain. Biasanya kitab fikih yang lain itu membahasnya langsung toharoh gitu ya. Tapi Syekh Salim ini, beliau mengawali dari rukun Islam, rukun iman, kemudian yang ketiga makna la ilaha illallah. Karena ini bagian juga yang tidak terpisahkan dari fikih gitu ya. Rukun Islam itu pasti nanti sholat, zakat, puasa, haji semuanya masuk dalam fikih ibadah. Nah, rukun iman itu dibahas juga oleh para ulama, misalnya Syekh Wahab Az-Zuhaili di dalam fikih Islam wa adilatuhu, hubungan antara fikih dengan keimanan. Karena fikih ini kan perkara hukum, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Itu kalau nggak berangkat dari iman, itu nggak bisa melakukan. Makanya kalau kita lihat perintah-perintah sholat, perintah puasa juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena kalau ndak beriman itu ya ndak mau puasa, lapo gitu. Repot-repot gitu ya. Lapo kok sampai berlapar-lapar gitu ya. Nah, itu kalau nggak karena panggilan iman. Dan juga sebenarnya iman ini tadi akidah, kalau menurut Imam Abu Hanifah itu adalah fikih akbar gitu ya. Fikih yang besar, masalah keimanan, sehingga kemudian Syekh Salim juga mencantumkan di sini arkanul iman. Dan juga ini yang bagian pertama dari arkanul Islam. Nah, syahadat la ilaha illallah dijelaskan oleh beliau secara singkat. Nah, faslun utawi ikilah fasal wa makna la ilaha illallah. Nah, adapun makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, ini makna la ilaha illallah. Karena kalau hanya la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nyatanya di dunia ini ada selain Allah yang disembah. Kalau dulu Arab jahiliyah itu nyembah berhala-berhala. Ada Hubal, ada Lata, Mana, Uzza gitu ya. Ada berhala-berhala kecil di sekeliling Ka'bah itu sampai jumlahnya 360 berhala. Ada juga yang tiap orang, tiap rumah itu bikin berhala sesuai dengan kemampuan ekonominya. Yang kaya bikin dari logam, ada berhala dari perunggu, ada dari perak, ada dari emas yang paling kaya gitu ya. Yang kelas-kelasnya sultan kalau istilah anak-anak sekarang gitu ya. Tapi ada juga yang bikin berhala dari tepung. Bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau sudah masuk Islam, beliau itu sempat tertawa sendiri. Ditanya oleh sahabat, engkau tertawa sendiri Umar gitu ya. Aku ingat dulu di masa jahiliyah, karena waktu itu kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, aku bikin berhala dari tepung. Ketika aku lapar, tepung itu kemudian aku masak, aku makan. Jadi bayangkan, berhala disembah kemudian dimakan. Makanya beliau kalau ingat itu sampai tertawa sendiri gitu ya. Orang Majusi, nah nyembah api gitu ya. Nah, kemudian agama-agama yang lain ada nyembah-nyembah yang lain gitu ya. Jadi ada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, tapi yang berhak disembah, nah itu sebenarnya hanya Allah. Nah, inilah kemudian inti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ilaha
illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Nah, ini tambah kita satu lagi ya, insyaallah. Faslun utawi ikilah fasal. Nah, ini sudah masuk ke bahasan fikih. Tapi meskipun bahasan fikih, kalau Syekh Salim ini tidak langsung ke toharoh. Umumnya seluruh kitab fikih itu bahasan pertama adalah toharoh. Karena fikih itu kan, fikih ibadah itu kan awalnya sholat. Sholat itu tidak bisa dilakukan kalau tidak dipenuhi syarat sahnya. Nah, syarat sahnya itu kan diantaranya apa? Suci dari hadas, badan, pakaiannya, tempatnya suci dari najis. Sehingga kemudian para ulama membahas toharoh terlebih dahulu. Nah, toharoh umumnya itu menggunakan air, sehingga banyak juga kitab fikih yang awalnya itu membahas tentang air. Ya, misalnya Bulughul Maram, nah itu membahas tentang alma, membahas. Nah, tapi Syekh Salim itu mengawali dari alamatul bulughi salasun. Alamatul bulughi utawi tandane balik, tanda-tandane balik. Gitu ya. Salasun itu ada 3. Nah, ini tanda balik. Kenapa beliau kemudian yang awal beliau bahas adalah tanda balik? Karena kalau sudah balik itu baru terkena kewajiban, baru menjadi mukallaf, orang yang mendapatkan beban perintah dan larangan. Wajibnya sholat, wajibnya puasa itu kalau sudah balik. Sehingga penting mengetahui tanda-tanda balik. Nah, kalau kita semuanya ya pasti sudah balik begitu ya. Nah, yang pertama, tamamu khamsa asyrota sanatan. Nah, sudah sempurna atau sudah genap 15 tahun. Fi zakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang pertama, apapun kondisinya, kalau sudah 15 tahun, laki-laki atau perempuan, maka itu tandanya sudah balik. Nah, sehingga kalau kita punya anak, nah kita perlu untuk berhati-hati. 15 tahun, nah, itu pasti sudah balik. Gitu ya. Nah, kalau sebelum 15 tahun bisa balik, nah dengan 2 kondisi. Gitu ya. Nah, ini yang kedua. Wal ihtihlam. Ihtihlam itu apa? Mimpi basah. Gitu ya. Fi dzakari, laki-laki, baik laki-laki wal unsa maupun perempuan. Litis isinin, nah beliau membatasi, ada menambahi beliau litis isinin pada usia 9 tahun. Jadi kalau sudah mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun belum 15 tahun itu menjadi balik. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita pahamkan kepada anak-anak kita. Dan sekarang data yang bisa kita akses atau kita cek gitu ya, anak-anak sekarang itu baliknya lebih cepat, baik terkait dengan mimpi basah maupun nanti yang ketiga terkait dengan haid gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena faktor makanan, bisa jadi karena faktor tontonan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui. Makanya nanti ada hubungannya dengan nasihatnya Rasulullah ya. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Boleh memukul mereka ketika mereka tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Jadi itu batasannya, 7 tahun diperintahkan sholat, sehingga kita sebagai orang tua punya kewajiban ngajari sholat sebelum usia 7 tahun. Itu diajari bagaimana caranya sholat. Kita tidak bisa, nah kemudian kita wakilkan, kita titipkan kepada sekolah, kepada TPQ, kepada guru ngaji gitu ya.
Nah kalau 10 tahun itu harus sudah bisa sholat dan harus sudah terbiasa sholat. Kalau tidak mau sholat pada usia 10 tahun itu boleh dipukul. Ya tentu ini setelah melalui beberapa tahapan ya, bagaimana kita mengedukasi mereka. Nah ini tanda yang kedua, nah, mimpi basah meskipun belum usia 15 tahun. Kemudian yang ketiga wal haidu, nah, dan haid fil unsa. Nah ini bagi perempuan. Litis isinin. Nah ini juga beliau menambahkan pada usia 9 tahun. Jadi tanda balik itu 3. Yang pertama kalau genap 15 tahun. Yang kedua kalau belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga bagi perempuan sudah haid. Jadi manapun di antara ketiga itu yang lebih dahulu terjadi, maka masuk menjadi balik. Dan ketika sudah balik, berlaku kemudian kewajiban-kewajiban dalam syariat, utamanya sholat dan puasa. Sehingga akhirnya ya kita mengajari anak-anak itu. Karena kewajibannya tiba saat balik, ya sebelum balik itu wajib untuk bisa mengetahui, sudah punya ilmunya sholat, termasuk juga kemudian nanti terkait dengan wudhu, terkait dengan toharoh, terkait dengan mandi dan seterusnya, yang kadang-kadang di masa sekarang hal-hal seperti ini kadang diabaikan, gitu ya, dilalaikan. Gitu. Makanya alhamdulillah ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar, dan semoga ini juga nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang akhirnya menjadi pahala jariah, ilmu yang bermanfaat ketika diamalkan terus-menerus, maka pahalanya itu akan mengalir terus-menerus, tidak terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah insya Allah sudah pas hampir 10:30 ya. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan. Saya akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.